Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pembiakan tanaman. Nah, pada materi pembiakan tanaman ini, Ibu akan memberikan penjelasan singkat dulu tentang apa sih pelajaran pembiakan tanaman itu. Pembiakan tanaman adalah kita di sini dituntut untuk memperbanyak tanaman dengan cara perbanyakan tanaman baik secara vegetatif maupun secara generatif. Itu pengertian singkatnya dulu dari Ibu. Nah, sebelum kita ke materi tentang perbanyakan tanaman baik itu secara vegetatif maupun generatif, di sini Ibu akan membahas dulu tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja pada pembibitan tanaman. Apa sih pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga pada pembibitan tanaman itu? Menurut Conradus 2003, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah instrumen untuk memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya karena kecelakaan kerja. Nah, adapun tujuan daripada K3 adalah apa sih tujuannya itu? Yaitu untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Di sini ada 3 etika pada K3. Etika yang pertama, etika keselamatan. Nah, etika keselamatan di sini segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Dan etika yang kedua yaitu etika kesehatan, di mana dalam etika kesehatan ini kita harus melakukan dulu pengecekan atau penilaian terhadap gejala kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Baik itu harus sesuai dengan rekomendasi bagaimana secara pantas dalam bidang kesehatan. Etika kerja real. Yang ketiga, etika kerja real ini sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Apa sih faktor penyebab kecelakaan kerja? Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, sembrono dan tidak hati-hati. Nah, apabila kalian melakukan suatu pekerjaan dengan sembrono dan tidak hati-hati, maka akan menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian faktor yang kedua, tidak mematuhi ketentuan. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau kalian tidak mematuhi ketentuan ataupun tata tertib pada suatu pekerjaan, maka kecelakaan kerja itu tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kalian masuk tanpa mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, tidak mengikuti standar prosedur kerja. Nah, misalnya di sini kalian ingin masuk di laboratorium untuk mengecek tanaman yang memiliki sel yang banyak dan harus menggunakan mikroskop. Nah, kalian harus tahu dulu bagaimana standar prosedur kerja pada suatu mikroskop sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Dan yang keempat, tidak memakai alat pelindung diri. Nah, ini faktor yang keempat ini, kalau kalian tidak memakai alat pelindung diri, nah otomatis
akan menyebabkan kecelakaan kerja. Kenapa? Karena setiap kita melakukan pekerjaan, alat pelindung diri ini sangat penting bagi kita karena bisa mencegah dari terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya kalau kita berada di dalam lab. Kalau berada di dalam lab, otomatis alat pelindung diri itu harus ada. Contohnya seperti apa? Kalau masuk lab ada tata, aturan dan prosedur masuk lab. Misalnya pakaian, kita harus menggunakan pakaian lab, baju lab, terus masker, terus kaos tangan dan lain-lain. Nah, kalau kita di luar lab ataupun di luar lingkungan, yang harus kita pakai misalnya kalau kita ke sawah ataupun kita ke GH, kita harus memakai alat pelindung diri seperti topi dan sepatu bot sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang kelima, kondisi tubuh yang lemah. Nah, kalau kalian sudah merasakan kondisi tubuh kalian itu lemah, jangan memaksakan diri untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena kalau kalian memaksakan diri, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah K3 itu sendiri? Nah, cara mencegah yang pertama yaitu etika keselamatan kesehatan kerja. Nah, pada etika kesehatan kerja ini kan tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kalian melakukan suatu pekerjaan untuk mencegah daripada K3, di sini kalian harus mengecek bagaimana kesehatan kalian sehingga kalian tahu kondisi apakah bisa memungkinkan untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun tidak. Kemudian yang kedua, cara pencegahan yang kedua yaitu pemakaian peralatan kerja dan mesin. Nah, di sini kalian harus mengetahui bagaimana cara pemakaian peralatan kerja dan mesin yang baik dan benar sesuai standar SNI. Dan cara yang ketiga yaitu cara mencegah yang ketiga itu penggunaan bahan kimia. Nah, penggunaan bahan kimia di sini kalian harus tahu dulu dan bisa membedakan mana bahan kimia yang berbahaya dan bahan kimia yang tidak berbahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan pada materi K3 ini. Apabila belum dimengerti, kalian tinggal chat saja Ibu ataupun komen di bawah ini. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.